Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Kata siapa penderita diabetes tidak bisa hidup sehat? Ya, pasti bisa. Ayo kendalikan gula darah. Caranya dengan 7 pilar pengendalian gula darah. 1. Pengetahuan. 2. Diet sehat. 3. Olahraga. 4. Kontrol dan minum obat rutin. 5. Cek gula darah rutin. 6. Dukungan keluarga. 7. Doa. 1. Pengetahuan. Hal ini terkait pemahaman pasien sehingga pasien dapat mengenali apa itu diabetes, tanda dan gejala diabetes, komplikasi diabetes, serta apa yang harus dilakukan untuk penderita diabetes. Gejala diabetes 4B yaitu banyak minum, banyak makan, banyak buang air kecil, berat badan turun. Jika kadar gula darah tidak terkendali, maka akan semakin berisiko mengalami komplikasi diabetes seperti gangguan mata atau penglihatan, stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, kerusakan saraf. 2. Diet sehat. 3C. C yang pertama yaitu jadwal makan. Jadwal makan yang dianjurkan untuk para penderita diabetes adalah 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan. J yang kedua yaitu jenis makanan. Jenis makanan utama yang dikonsumsi dapat disesuaikan dengan konsep makan model T yang terdiri dari 1. Kelompok sayuran dan buahan seperti ketimun, labu siam, tomat, wortel, bayam, dan lain-lain dengan porsi sebanyak 1/2 piring. 2. Karbohidrat yaitu nasi, kentang, jagung, ubi, singkong, dan lain-lain dengan porsi sebanyak 1/4 piring. 3. Protein seperti ikan, telur, tempe, tahu, kacang hijau, kacang merah, dan lain-lain dengan porsi sebanyak 1/4 piring. J yang ketiga yaitu jumlah. Makanan yang dikonsumsi disesuaikan dengan berat badan memadai, yaitu berat badan yang dirasa nyaman untuk seorang diabetes dan sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. 3. Olahraga BPTT, baik, benar, teratur, dan terukur. Olahraga yang baik, olahraga dilakukan sesuai dengan tingkat kesehatan, tingkat aktivitas fisik, dan tingkat kebugaran jasmani individu. Olahraga yang benar, pilih olahraga yang digemari dan aman. Olahraga dilakukan bertahap dari pemanasan, latihan inti, dan pendinginan. Olahraga yang teratur, olahraga dilakukan dengan frekuensi tertentu secara teratur dan berkesinambungan. Untuk mencapai hasil yang optimal, olahraga perlu dilakukan minimal 3-5 kali seminggu dengan intensitas sedang 30-60 menit olahraga. Olahraga yang terukur, olahraga yang dilakukan dengan menentukan intensitas latihan, perhitungan denyut nadi minimal dilakukan sebelum dan sesudah olahraga agar latihan berlangsung efektif, aman, dan nyaman. 4. Berobat dan minum obat rutin. Periksa dan berkonsultasi ke dokter secara rutin. Minum obat sesuai anjuran dokter tanpa mengurangi dan menambah dosis. 5. Cek gula darah rutin. Lakukan cek gula darah secara rutin sesuai anjuran dokter dan catatlah nilai kadar gula darah, tanggal pemeriksaan, obat yang diminum, dan kondisi tubuh saat pemeriksaan. 6. Dukungan keluarga. Dukungan keluarga sangat memberi dampak kepada penderita diabetes. Apa saja yang bisa dilakukan keluarga untuk memberikan dukungan kepada penderita diabetes? Pertama, memberikan empati, perhatian, dan semangat. Kedua, mengingatkan dan menyiapkan makan dan minum obat secara teratur sesuai anjuran. 3. Menemani saat berolahraga. 4. Menjadi pendengar dan penyemangat pasien. 5. Mengantar pasien untuk kontrol rutin ke dokter. 6. Menciptakan suasana rumah yang bebas stres. 7. Berdoa. Doa merupakan bentuk pelengkap dan obat alternatif. Efek relaksasi dan ketenangan jiwa dapat menurunkan produksi hormon kortisol sehingga dapat menurunkan kadar glukosa darah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.